أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih dalam pembahasan bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, mengajak kepada Allah, menyerukan hanyalah ibadah kepada Allah. Di antara dalil yang dibawakan adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ini sudah kita bahas. Inilah jalanku yang lurus. Aku menyeru kepada Allah. Mengajak itu kepada Allah. Meskipun yang kita ajak itu adalah sebuah kebenaran. Dalam syarah Al-Manazil, dalam kitab Fathul Majid, disebutkan qala al-musannifu rahimallahu ta'ala minha tanbihu alal ikhlas. Dalam bab ini itu perhatian terhadap keikhlasan. Wal li'anna katsira walau da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Ini harus dikasih catatan tebal. Karena kebanyakan manusia walaupun dia itu di atas kebenaran, tanpa disadari dia mengajak dakwah kepada dirinya. Ini dikatakan di sini perhatian terhadap tanbih alal ikhlas. Tanbihu alal ikhlas, perhatian kepada keikhlasan. Li'anna katsira walau da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena kebanyakan menyerukan kepada kebenaran sedangkan dia mengajak dakwah kepada dirinya. Syekh Abdul Razak sampai mengatakan, yaddun nasa anid dini walakin niyatuhu takthiru adba'ihi au ansarihi. Menyeru kepada manusia kepada agama, akan tetapi niatnya untuk memperbanyak pengikut.
niatnya untuk banyaknya pendukung. Makanya ikhlas itu susah, sulit. Bagaimana hati ini untuk senantiasa yang dijadikan tujuan itu adalah Allah, adalah kalimatut tauhid. Gak gampang. Menyuruh kepada la ilaha illallah itu tidak mudah. Butuh perhatian yang ekstra, butuh komitmen yang kuat. Untuk kita itu benar-benar mendakwahkan kepada Allah itu butuh komitmen, butuh keseriusan. Gak bisa kita main-main ya ikhwan. Gak bisa kita ayo la ilaha illallah, tetapi secara hati, secara komitmen kita lemah. Coba lihat para sesepuh-sesepuh dakwah salaf. Al-Walid Al-Murafi bin Ghufran, Ustadzul Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, bahkan para asatidah guru-guru kami, masya Allah ya ikhwah. Kalau melihat bagaimana mereka di dalam berjuang dakwah itu, masya Allah. Sampai anak itu punya guru namanya Ustadz Heri, masya Allah ya ikhwah. Rumahnya itu kayu. Itu kalau kita mau beli sendal di tempatnya Pak siapa itu atap rumahnya segini. Jadi jalannya di atas, atapnya itu segininya kalau kita lewat depan rumah. Anaknya banyak. Tapi masya Allah, kalau ngaji itu jarang cuti. Bahkan masuk ke kelasnya itu tepat waktu. Setiap jam 6:30 beliau edarkan absen. Naiknya sepeda, nggak naik motor. Jadi berikan ke kelas-kelas. Kalau Al-Furqan itu kan tempat belajarnya itu berapa titik. Ada yang di kantor, ada yang di dekat kamar, dekat asrama, ada yang tempatnya santri tahfidz untuk anak-anak. Tapi masya Allah, kenapa ya? Udah menjadi komitmen. Udah menjadi sebuah komitmen. Seberat apapun untuk berada dalam dakwah la ilaha illallah, kalau orang sudah berkomitmen, kalau orang sudah menjadi tujuannya, seberat apapun akan dia jalani, akan dia langkahkan. Kenapa? Karena yang dia cari itu Allah, yang dia cari itu akhirat. Yang dia cari itu adalah ridhonya Allah. Sehingga seberat apapun, sesulit apapun, akan dia pikul. Nah ini. Dikatakan lagi, wa minha annal basirati minal fara'id wa minha anna min dalaili husni tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala anil masabbati. Faedah di antara ayat yang menjelaskan tentang menyeru hanyalah kepada Allah tauhid, di antara kebaikan tauhidnya seseorang
menyucikan Allah dalam setiap tempat-tempat pencelaan. Yang terpenting dalam dirinya adalah Allah tersucikan. Yang terpenting dalam dirinya Allah ditinggikan. Yang terpenting bagi dirinya adalah Allah dibesarkan. Yang terpenting dalam dirinya Allah diagungkan. Dia kesampingkan dulu urusan-urusan pribadinya. Akan tetapi Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh. Kenapa? Ad'u ilallah. Karena saya menyuruh kepada Allah. Egonya dibuang jauh-jauh. Kenapa ya ikhwah? Yang dia serukan adalah Allah. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Karena yang dia seru, karena dia yang ajak itu adalah kepada Allah. Bukan kepada pribadi-pribadi kita. Bukan kepada lembaga atau sesuatu perkumpulan komunitas, bukan, akan tetapi Allahu Rabbul Alamin. Dan inilah manhaj nubuwah, inilah konsepnya nubuwah. Sehingga ketika mereka arahkan dakwahnya, seruannya adalah Allah, kelapang dadaan dalam diri mereka. Lihat ulama-ulama salaf. Lihat ulama-ulama salaf. Mereka punya madrasah-madrasah, tempat pendidikan-pendidikan. Tapi bagaimana mereka tetap lapang dada. Bahkan ada yang pernah bertanya kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya Syekh, ketika itu di Mekah, saya mau belajar ke Unizah markasmu ya Syekh. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Engkau ada di kota suci Mekah, lebih baik. Mengapa ke tempat saya di Unizah, jauh dari tempat kota suci? 3 imam ketika berkumpul di Masjid An-Namirah, Arafah, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Syekh bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Syekh bin Baz imam, apa Syekh Albani imam? Kata Syekh Albani, lah engkau ya Syekh, menunjuk Syekh bin Baz atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Diceritakan oleh Syekh Muhammad Hasan dari Mesir. Imam aja kok. Apa kata Syekh bin Baz? Kita semua sama-sama hafal Quran. Tetapi engkau ya Syekh Al-Albani, yang lebih unggul dari kita dalam masalah hadis. Sedangkan hadis mengatakan, apabila kalian sama dalam hafalan Quran, maka yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang lebih paham terhadap hadis. Kelapang dada. Kenapa ya ikhwah? Karena yang disuruh itu Allah. Mereka punya madrasah-madrasah. Apalagi setelah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala terjadinya fitnah. Apa itu yang penyerangan Mekah Al-Mukarramah selama 1 pekan atau berapa hari itu. Akhirnya yang terkena fitnah Syekh Al-Albani, Juhaiman, pemberontakan Juhaiman. Mereka menisbatkan kepada muridnya Syekh Al-Albani, akhir fitnah. Akhirnya Syekh Al-Albani pergi ke kampung halamannya. Punya madrasah, tapi Masya Allah ya ikhwah. Tapi itulah para ulama salaf. Kenapa? Karena mereka menyerunya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Yang mereka sucikan itu adalah Allah. Dan di antara keutamaan juga dari ayat tersebut adalah min qubhi syirki,
kaunahu mathabbatan lillah. Buruknya kesyirikan. Kok bisa diambil buruknya kesyirikan? Orang kalau udah menyeru kepada selain Allah, hatta walaupun kita nih yang di atas kebenaran, muncul ujub, muncul riya, muncul sum'ah. Apa yang akan terjadi? Jeleknya kesyirikan. Kenapa jeleknya kesyirikan? Karena jeleknya kesyirikan itu mencela hak-hak Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh. Karena yang namanya kesyirikan, dia akan apa? Hatmun fi hukuk fi rububiyatillah, akan mengurangi hak rububiyahnya Allah. Wantiqasun fi uluhiyatillah, akan mengurangi ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah su'udun kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Apa itu? Orang-orang yang mereka menyekutukan Allah. Apakah itu akbar atau asghar? Yang besar dia menyekutukan. Seakan-akan Allah itu apa? Tidak bisa memberikan rizki. Akhirnya dia mendatangi kubur-kubur yang dianggap soleh. Dia minta, mengharap kepada wali, mengurangi rububiyahnya Allah. Akhirnya dia memohon kepada kubur terus mengharap. Akhirnya mengurangi uluhiyahnya Allah. Dan dia su'udon. Bagaimana su'udon? Sangkainya Allah nggak bisa menjawab permintaannya. Berburuk sangka. Orang yang dia juga seperti itu. Apa? Banyak sekali mengurangi apa? Seakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menyaksikan ibadahnya. Harus ditampakkan, harus diriakan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyaksikannya. Begitu juga berburuk sangka. Dan itulah kenapa al-isyrak billah itu bisa menyekutukan, apa bisa kekal di api neraka karena seperti itu. Jelek sekali kesyirikan, itu jelek sekali. Atau yang udah kita bahas nih dalil, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ma yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah itu. Udah kita bahas ini. Masuk ke dalamnya sebagian dari perkataannya Ibnu Taimiyah, syirik besar atau syirik kecil masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya ayat tersebut. Harus kita hati-hati. Sangat buruk, sangat buruk. Jelas ini ya ikhwah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Beberapa waktu yang lalu ada cerita tentang pembakaran Al-Quran itu gimana cara menyikapi media. Dan itulah orang-orang yang mereka apa? Jahil, dan orang-orang yang mereka hasad terhadap Islam. Halal seperti ini sudah ada semenjak Nabi SAW. Makanya antum melihat Al-Quran, bagaimana thariqah Quran, jangankan udah dari zaman Nabi SAW. Makanya lihat Quran dalam thariqah membantah orang-orang yang membenci terhadap Quran dengan berapa? Dengan 3 hal. Yang pertama apa? Membantah, buatkanlah satu Quran. Yang kedua, dengan apa? Satu surat. Yang ketiga, dengan apa? Membuat 10 ayat. Makanya ada di zaman Syafi'i itu menyebutkan apa? Fil. Surat fil, surat gajah. Apa bunyi ayatnya? Gajah, hidungnya panjang, telinganya besar, hewan yang besar. Apa maknanya? Tapi antum lihat surat inna a'toina kal kautsar. Ana pernah melihat itu, masya Allah. Dari sekian ayat isinya yang sama, itu hurufnya bisa 10 huruf, semuanya sama 10. Misalkan Hamzah itu 10, ba bisa 10 semua. Begitu juga ayat-ayat surah huruf terakhirnya. Padahal ayat cuma 3 surat. Anak kemarin video singkat itu keajiban dari surat Al-Kautsar. Padahal cuma 3 ayat.
Artinya apa ya ikhwan? Orang-orang yang mereka membenci kepada Al-Quran bukan hanya pada zaman ini, sudah dari zaman Nabi SAW. Makanya Allah katakan apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan cahaya Allah itu padam, tapi Allah akan tetap menghidupkan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Gak bisa ya akhi, gak bisa. Sampai hari kiamat ditegakkan pun Islam akan tegak, senantiasa akan ada kelompok yang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Kelompok itu tidak akan memberikan kemudaratan kepada kelompok yang membencinya, dan dia senantiasa akan seperti itu sampai hari kiamat. Siapakah ini? At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong, Sawadul A'zam, kelompok yang besar, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Salafunas Salih. Sehingga apa yang terjadi seperti itu? Kalau memang kita bisa difa, kita bela itu Quran, kita bisa jelaskan, dan itu juga sebagai bahan evaluasi kita. Pembelaan Quran itu bukan hanya sekedar kita ungkapkan dengan kalimat kita, tapi pembelaan Quran juga adalah kita amalkan dalam sehari-hari. Apa perkataannya Syekh Shalih Fauzan? In aradta ayyakuna salafiyan haqiqiyan haqqan antadrusa madhhab as-salafi wa ta'maluna bih. Jika engkau ingin menjadi seorang salafi yang hakiki, pelajari itu prinsip-prinsip dasar salafus salih dan amalkan. Ayo. Salafi itu Quran. Kita ingin membela Quran bukan sekedar dari lisan saja. Pelajari, amalkan. Jadikan orang-orang yang komitmen dalam beragama, yang multazim terhadap din. Sehingga apa? Dengan tanpa kita sadari, dengan tanpa kita banyak bicara, orang melihat dari komitmen kita, komitmen di dalam berumah tangga, komitmen dalam bermuamalah, komitmen dalam bersahabat, komitmen dalam kebersamaan, komitmen dalam segala apa. Orang tanpa kita jelaskan, tapi melihat dari gerak-gerik kita, Masya Allah, udah akan melihat, oh seperti ini. Kita juga kadang-kadang salah, wah, Al-Quran dicela dia. Kita, ya memang kita mungkin bela, kita marah, dan tetapi apa? Kita lupa untuk kita pelajari dan diamalkan. Coba lihat apa yang terjadi ketika Quran dihinakan, dilecehkan. Memang mungkin kita punya keimanan nggak akan terima, kita marah. Tetapi apakah cukup hanya itu? Toh kemudian kita nggak mempelajari, kita nggak berusaha untuk mengamalkan. Lihat loh para sahabat Nabi SAW. Loh, apa yang terjadi ketika turunnya surat Al-Lahab? Istrinya siapa? Abu Lahab membawa batu. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq duduk di depan Ka'bah bersama Nabi SAW. Apa coba? Mana nabimu, mana sahabatmu Muhammad SAW yang sudah berani-beraninya menurunkan ayat celaan terhadap suamiku, itu Abu Lahab. Kalau seandainya aku bertemu dengannya, aku pukul dengan batu besar ini. Lihat aja ikhwah. Akhirnya apa? Abu Bakar, orang tersebut tidak bisa melihat kau ya Rasulullah. Telah ditutup matanya oleh Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Terus lagi pernah Nabi SAW ketika sujud dilempar kotoran tai onta di atasnya. Sampai apa kata Abu Bakar? Karena pada saat itu kaum muslimin belum memiliki kekuatan. Itu di antara tahun keempat sebelum hijrah atau tahun kelima. Kalau tidak salah sebelum Umar masuk ke dalam Islam. Kalau tidak salah, Nabi SAW sholat dilemparkan tai onta. Apa sampai Abu Bakar mengatakan, apa sih ini orang-orang Quraisy?
Apa yang telah dilakukan oleh Muhammad SAW sehingga mereka itu melakukan sebegitu bejatnya. Sampai Abu Jahal pernah pula ketika Nabi SAW itu sholat kalau tidak salah di Ka'bah, mau menerkam Nabi SAW, mau dijorokin Nabi SAW apa? Yang akhirnya turun surat Iqra di ayat yang terakhir. Apa katanya? Kalau seandainya Abu Jahal itu sekali melangkahkan kakinya, maka akan ada malaikat yang menerkam dia. Artinya apa di situ semua? Permusuhan kebencian itu udah dari dulu. Tetapi bagaimana konsisten yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah mempelajari Islam, amalkan. Mempelajari Islam, dipraktikkan. Sehingga apa? Yang terjadi pada zaman sahabat itu banyak menarik orang-orang Quraisy ke dalam Islam. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini, ya ikhwah? Berapa banyak dari individu kaum muslimin kita belum bisa. Belum bisa apa? Mencerminkan Islam yang kafah. Coba ayo kita introspeksi diri kita semua. Udah belum kita nih benar-benar mencerminkan Islam yang kafah? Islam yang benar-benar lurus. Beda zaman sahabat ya ikhwah. Makanya kadang-kadang itu apa? Benar kata Ustaz Armin Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Hebatnya Nabi SAW itu apa? Bisa membentuk sahabat-sahabat itu apa? Sahabat yang berkualitas. Ustaz Armin seperti itu rahimahullahu ta'ala. Membentuk Salman Al-Farizi, membentuk Suhaibur Rumi, membentuk Bilal bin Abi Rabbah. Siapa coba mereka? Orang-orang yang dibuang, orang-orang yang siapa coba? Antum Bilal bin Abi Rabbah budak. Salman Al-Farizi ya ikhwan. Orang yang meninggalkan tempat desanya, pergi ke Madinah, enggak punya apa-apa. Suhaibur Rumi dari Romawi. Siapa coba? Akhfiyah enggak terkenal. Abu Dar Al-Ghifari. Apa coba? Engkau mati dalam keadaan sendiri, dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Sahabat fakir, sahabat miskin. Tetapi pertanyaan bagaimana Nabi SAW membentuk para sahabat itu menjadi satu mental baja. Yang akhirnya apa? Mereka membawa royatul Islam, membawa panji-panji Islam, liwa Islam. Sehingga apa? Orang ketika melihat para sahabat itu menjadikan cemburunya orang-orang kafir sebagaimana Allah katakan dalam surat Muhammad, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, keras terhadap kafir, berkasih sayang terhadap muslim. Apa? Dengan adanya para sahabat itu katakan selanjutnya apa? Membuat cemburu orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka serius di dalam mempelajari Islam, mengamalkan Islam. Sehingga tanpa mereka pun teriak-teriak sebagaimana kita pada hari ini ketika Al-Quran dicela. Wow, Masya Allah, teriakannya kencang. Tetapi sehari-harinya, coba lihat sholat berjamaahnya. Coba lihat sholat berjamaah, coba lihat apa? Rokoknya. Coba lihat ya ikhwah. Coba lihat tata cara bicaranya. Jauh dari suatu etika yang katanya pembela Quran, pembela Islam. Jauh. Dan itu yang terjadi. Coba kita lihatlah masjid-masjid kaum muslimin. Dari subuhnya, dari maghribnya, dari tepi. Bahkan pindah ke kubur-kubur mereka. Coba ini kenyataan yang ada. Bagaimana Islam akan ditolong? Coba berapa banyak kumpul di satu tempat sampai jutaan. Mana efek positifnya? Mana efek positifnya? Apa yang bisa diberikan kepada umat dari kumpulnya tersebut? Tunjukkan kepada kita. Yang ada malah menjadi suatu kendaraan politik yang ada. Cobalah cerdas kita di dalam suatu menyikapi. Yang oleh sebab itulah para ulama kita dalam suatu langkah-langkah itu, seperti coba antum lihat ketika menyikapi ISIS, ketika menyikapi Suriah, bagaimana coba ulama-ulama besar
Mereka apa? Bukannya mereka tidak punya perhatian. Allah musta'an. Bukan mereka nggak punya, tapi mereka bagaimana kalau seandainya fatwa ini akan apa yang akan terjadi? Mereka nggak sempat daripada orang yang apa? Terlalu lantang. Tetapi apa? Maslahatnya mana? Maslahatnya mana? Lebih baik seperti Syekh bin Baz apa? Masya Allah. Sampai dikatakan apa? Ulama haid wan nifas. Ulama haid wan nifas. Kenapa? Karena tidak pernah berbicara tentang jihad. Waliyadzubillah. Tetapi mereka yang menjadikan serangan jihad, apa yang terjadi coba? Inilah diantara apa? Tidak memahami secara apa? Secara ilmiah. Coba deh orang-orang yang mengatakan mereka lisan yang kencang dan seterusnya. Ketika terjadi Quran atau terjadi yang lain-lainnya. Tapi lihat para ulama-ulama yang Rabbani ketika mereka mengambil pijakan, coba dilihat dulu nih. Seperti dulu yang apa, Raja Macron itu mencela Nabi Muhammad SAW. Tapi mana coba ulama-ulama sekedarnya ketika berfatwa. Tapi Masya Allah, memberikan suatu pencerahan. Bagaimana pencerahan? Mereka bisa tetap konsisten di ilmu. Kenapa? Karena zaman ini yang dibutuhkan itu ilmu. Yang dibutuhkan oleh zaman ini ilmu. Coba antum lihat Suriah yang terjadi peperangan. Wal iyadu billah, pernah sampai ana lihat video dihadapkan kalimat lafaz jalalah Allah, enggak tahu. Saking menyedihkan. Dikasih gambar, bisa enggak baca? Enggak bisa baca. Oh, Suriah bahasanya Arab. Mana mereka yang lantang dengan jihad dan lain-lainnya. Kalau begini mana ikhwah? Kenapa? Karena lantang hanya secara lisan, bukan ilmu, amalkan, ilmu, amalkan, ilmu, amalkan. Makanya si Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang paling terbaik pada zaman ini adalah ilmu, dakwah, amalkan. Itu yang paling terbaik. Makanya ya ikhwah, Saudi Arabia itu manggil dari berbagai macam daerah sampai Rusia. Walaupun tolib-tolib dari Rusia itu yang Anda dapat dengar itu kalau udah selesai belajar dari Saudi itu apa? Buku-bukunya nggak bakal dibawa karena nggak boleh masuk. Tapi Masya Allah, pemahaman dia setidaknya sudah apa? Terkena pemahaman salafun salih. Akhirnya itu Masya Allah Rusia sekarang kalau sholat Id, coba ya ikhwah, banyak yang sampai segitu banyaknya. Belum lagi Inggris, belum lagi lainnya. Kenapa? Itulah pada zaman ini ada dakwah daripada lantang ini. Coba antum lihat lantang kita berapa banyak. Dengan lantangnya, dengan kerasnya, tapi mana coba masalahnya? Di sini Pak. Jelas ya? Eksistensi kan di kita tuh ilmu, amalkan ilmu, amalkan. Sudah, ini keberkahan itu ada ilmu. Keberkahan itu pada ilmu sama apa? Amal. Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, kedudukannya seperti apapun kita, jangan pernah meninggalkan ilmu amal. Kenapa? Karena kaum yang dimurkai oleh Allah disebabkan meninggalkan salah satu dari dua hal. Maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah kelompok yang dimurkai ya Allah, Yahudi yang dia memiliki ilmu tidak mau beramal. Waladdallin, dan bukan juga orang yang tersesat, Nasrani yang mereka beramal tanpa adanya ilmu. Akan tetapi Islam at-tawasut, pertengahan, punya ilmu dia dan terus berusaha mengamalkan. Karena di sini keberkahan. Di sini keberkahan. Kalau kita itu mau diberkahi ilmu amal. Praktekkan apa yang udah kita pelajari dengan amal kita sehari-hari. Jelas ini ikhwah. Ada pertanyaan? Silakan.
Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau kita lanjutkan di waktu akan datang, nyari fikihnya itu nggak ketemu ya. Dia ini buku fikih ya? Dia ini buku berapa? 2 per 1? 1 ya buku? 2 apa 1 buku? 1 dong. Sebagai penutup ya ikhwah, konsistenkanlah dalam ilmu dan amal. Konsistenkanlah ilmu sama amal. Jangan pernah meninggalkan 2 hal ini. Khususkan kita ini berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah. Allah menjaga kita itu dengan agama. Apalagi alhamdulillah kecukupan dalam ekonomi udah ya ikhwah, syukuri. Karena apa? Yang kita tanyakan bisa enggak nih sampai kita nanti meninggal dunia, hal yang saat ini kita bisa berada majelis bersama teman-teman yang soleh insya Allah, kemudian juga dengan keluarga. Bisa nggak ini sampai nanti kita rasakan tua, nanti kita udah nggak kuat lagi, akhirnya dilanjutkan oleh anak-anak. Alhamdulillah, karena keberkahan kita dari ilmu amal yang sudah kita perjuangkan, kita usahakan, turunlah keberkahan. Akhirnya dengan keberkahan itu turunlah kepada anak-anak kita. Akhirnya anak itu apa? Nggak ngerepotin. Kita nggak minta sama anak, nggak malu. Kemarin anak pas ke Jogja itu sasar naik mobil ke Sragen sampai anak ke Solo, akhirnya berangkat dari rumah jam 6 sampai rumah Jogja itu jam 3 sore sih. Berapa jam? Hampir 24 jam itu sih. Tapi anak ketemu sama orang tua, apa katanya? Saya mana mau minta sama anak itu malu. Itu sih. Kalau masih bisa usaha, saya usaha dagang di sekolahan. Tuh. Bisa nggak nih ikhwah? Kondisi ini nanti sampai kita tua, anak-anak nggak ngerepotin. Udah pensiun kita masih bisa ibadah sama istri, bisa murojaah atau pelajaran-pelajaran yang dulu. Coba ya ikhwah, di tengah zaman yang seperti ini, kita kadang-kadang muluk sih, mobilnya, rumahnya, atau apanya. Tapi bisa nggak nih yang kita sekarang berada nih, sampai nanti tua, kita punya anak, anak nikah, cucu, tapi kita masih bisa alhamdulillah ke masjid sholat, menghadiri majelis taklim, nggak pusing itu mikirin anak. Disebabkan apa? Keberkahan. Keberkahan. Kenapa? Keberkahan itu meskipun dikit tapi istimror. Berkah itu sedikit tapi istimror apa? Terus menerus. Daripada jeglek turun uang banyak, akhirnya apa? Ternyata dia nggak evaluasi lagi dari yang dia mendapatkan, akhirnya dia beli ini beli itu. Mentok-mentok apa yang terjadi sekarang? Kejadian anaknya nganiaya orang lain, akhirnya dilihat sama Menteri Keuangan, habis ya ikhwah. Nah, banyak contoh tuh, banyak ya ikhwah. Itulah yang menjadikan kita ilmu dan amal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.